By the way, aku sekarang lagi kedatangan seorang penulis yang bisa dibilang cukup meyakinkan lah. Halo Mas Sofi. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Indri? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hah? Kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Jadi tadi ngomong cukup meyakinkan, berarti saya selama ini nulis nggak meyakinkan ya? Ya, bisa dibilang gitu sih ya. Apa saya harus berhenti menulis? Gara-gara Oh, dibilang jangan nggak meyakinkan? Jangan ya, jangan. Oke. Gimana nih kan ini sekarang ini kan cuaca lagi, iya gimana ya musim Ekstrim gitu ya? Iya. Oke. Hujan Jaga juga. kondisi tubuh. Iya. Tetap sehat ya Mas Sofi ya. Hah? Semangat ya. Semangat. Sehat Ya. selalu dong ya. Amin. Harus sehat itu harus. Dari kapan Tips. mulai menulis? Bisa cerita dong sedikit. Nih, kemarin gue sempat podcast juga sama teman gue editor, sempat ditanyain sejak kapan gue mulai menulis. Sebenarnya kalau menulis itu dari SMP itu udah mulai menulis, tapi buat cerpen mading, terus buat short movie, buat acara-acara ya, tulisan-tulisan buat biasalah film-film kampung yang anak-anak kampung pengen bikin satu short movie atau bikin satu karya ya, gue belajar dari situ. Tapi memang sebelum gue merambah ke dunia penulisan skenario atau penulisan novel ini, pertama sih gue memang anak musik, jadi ngeband, main piano gitu. Berarti bisa main alat musik juga dong Bisa. ya? Tapi lebih notabene alat musik yang dimainkan lebih ke piano ya, bukan ke yang lain-lain. Dari situlah muncul ketika ada teman nawarin buat yuk bikin satu short movie, bikin satu film pendek. Ayo deh, gue kayaknya tertarik nih buat ikut meramaikan dunia film atau short movie itu cukup tertantang buat gue. Tapi ada satu hal yang ngebuat gue sangat excited banget sama yang namanya penulisan atau mungkin film itu, karena suka sama yang namanya kumpul-kumpul, terus syuting, ketemu kamera, ketemu lighting, ya ketemu orang ngelakuin satu adegan gitu, kayaknya tertantang banget. Gue penulis nih ya, gue harus ngerjain tugas gue sebagai seorang penulis itu apa aja gitu. Dan pastinya happy banget dong ya kayak gitu. Kalau dibilang happy sih happy, karena hobinya emang nulis kan. Cuman ada satu hal yang kadang-kadang nulis itu nggak happy pada saat kita nggak dapet momen buat tulisan ini apa nih yang jadi golden scene dari sebuah series, dari sebuah film, apa nih yang jadi momen terbaik, yang jadi momen terbagus scene by scene-nya gitu. Jadi ada rasa kurang moodnya pasti ada gitu. By the way, kenapa suka menulis? Menulis buat gue itu anggap aja kayak gue ngelakuin satu ibadah di tempat yang sepi, sunyi, gelap tapi dingin. Jadi kayak ibaratnya ingin mengabadikan sesuatu yang harus gue cerminkan sama orang-orang yang menonton atau membaca tulisan gue, bahwa ini loh tulisan gue tuh bukan hanya sekedar tulisan yang bisa dibilang cuman sekedar jatuh cinta, horor-hororan atau apa, tapi ada unsur perbedaan antara manusia itu seperti apa, orang baik itu seperti apa, dan orang buruk itu seperti apa. Jadi harus ada step by step untuk biar bisa menjadi tulisan itu dibaca orang tuh lebih enak, enjoy, nggak ada paksaan. Jadi bisa tersampaikan. Ya bisa tersampaikan, jangan sampai orang ngebaca tulisan kita kayak aduh apaan sih tulisan nge-BT-in gitu, nggak jelas mau kemana ranahnya gitu. Iya benar. Itu gue mulai tertarik mengembangkan gimana sih cara menulis, gimana cara ngebuat skenario sinetron, gimana cara ngebuat skenario film yang baik dan benar, gimana cara ngebuat skenario short movie atau series. Kalau next ini berarti bayaran gue nambah dong. Kan next makin lama makin kayak argo taksi gitu, semakin lama semakin naik, semakin tinggi. Bisa aja nih. Kepo nih ya, aku kepo nih. Oke, kepo, boleh. Denger nih ya, kan dapatlah syutingan ada film Septian nih. Series. Iya, series ya. Kenapa memilih Septian sebagai series yang menarik? Oke. Jadi Septian itu kan best selling novel, dari novel yang dibaca lebih dari 41 juta pembaca, ya hampir udah 42 juta pembaca. Dari situ gue tertantang karena basically gue itu adalah penulis novel. Jadi pada saat gue ngebaca novel Septian itu kayaknya wow, ini bagus nih kalau dijadiin satu series. Nah, pas kebetulan pas gue habis ngebaca novel Septian itu, tiba-tiba
ada seorang produser yang nawarin gue buat Ki mau gabung nggak Ki buat ngerjain series ya. Gue langsung oke Pak, tanpa basa-basi, tanpa banyak omong gue langsung bilang oke Pak, gue harus kejar series ini, gue harus kejar dan gue harus bisa nyemplung di Septian ini. Jadi jangan sampai gue nggak kebagian lagi nih, kapan lagi gitu loh, kan nanti merembet bakal ada series selanjutnya. Iya dong, pastinya habis Septian ya. Ya. Bismillah aja, Bismillah. Amin. Mudah-mudahan Mas Oki mah jobnya makin kesini makin. Job apa nih? Job dangdut. Jangan. Job. Ya mudah-mudahan. Yang jelas kalau nanti yang kan banyak tuh penonton yang mungkin pembaca novelnya Septian udah pada nungguin Septian itu seperti apa dan pemainnya siapa aja, terus ini bakal jadi cerita yang seperti apa gitu kan. Ya nanti pokoknya lihatlah, tonton Septian itu seperti apa. Septian itu ceritanya bakal lebih sedikit menyinggung ke Dilan. Jadi ada sedikit ke Dilan-Dilanan. Kayak gitu. ala-ala Dilan gitu Yes, ya. ada sedikit Dilan ya. Jatuh dari geng motor. Ya gitu dong, ya. Tapi tidak mengurangi dari cerita yang mengedukasi buat remaja-remaja sekarang biar lebih sadar akan sekolah itu seperti apa, susahnya membayar uang sekolah itu seperti apa, jadi harus menghargai gitu loh. Jadi cerita itu nanti bakal dituangkan di skenario Septian ini. Kira-kira pemainnya gitu udah dapat gambaran belum? Pemain sih untuk saat ini kemarin udah sempat casting udah dapat beberapa pemain, udah dapat karakter utama, terutama tokoh-tokoh pendukungnya udah dapat, tapi ada beberapa yang harus kita perbaiki di cerita karena kita nggak melulu harus ngikutin novelnya, karena kalau ngikutin novelnya ntar kita jatuhnya ke sinetron dong panjang, jadi konfliknya bukan konflik dividen di situ aja tapi malah nyebar kemana-mana. Jadi kita harus memilah seperti apa nih yang bagus, yang endingnya juga bakal happy ending tapi cerita di tengah-tengahnya ini tidak terlalu merembet ke yang lain-lain gitu, cukup ya Ada pesan yang disampaikan lah ya. harus ada Iya. karena setiap series itu harus ada pesan yang disampaikan. Kalau cuma cinta tapi tidak ada pesan moralnya buat apaan gitu loh. Orang-orang cuma taunya oh cinta tuh kayak gini ya, ciuman ya kan, gandengan, terus mesra-mesraan, naik motor sambil megang-megangan gitu. Enggak melulu kayak gitu, tapi kita ada pesan moralnya. Pacaran yang benar yang sehat itu seperti apa nanti bakal tertuang di Septian ini gitu. Banyak edukasi lah pokoknya. Ya, beneran sih. Tertarik Anda buat ikut Tertarik. casting di Septian? Ya kalau dikasih kesempatan sih. Gimana yang kameramen kira-kira bisa nggak? Boleh. Peran apa nih? Peran ibu-ibu, emak-emak atau janda? Kira-kira syutingnya kapan belum tahu ya? Syutingnya tuh, kalau kita nanti kasih tahu bocoran syutingnya kapan, kita bakal nggak seru dong ya. Tapi yang jelas dalam waktu dekat kan sebentar lagi mau loncat nih tahunnya, mau ke tahun 2022. Oh, tahun depan lah ya. Ya, tapi untuk bulan tanggal kita masih secret rahasia gitu. Apa sih bedanya nulis skenario film sama web series? Oke. Bedanya nulis skenario film sama web series ya. Kalau web series itu yang paling menonjol adalah karena dia per episode, ya kan. Jadi kita satu episodenya itu dibuat sesuatu cerita atau konflik yang ngegantung biar penontonnya penasaran untuk melanjutin next episodenya. Tetapi kalau penulisan film itu lebih merinci kepada konflik yang harus kita selesaikan dalam durasi 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi harus selesai di jam itu juga, ya kan? Karena kalau dihitung-hitung sebenarnya series itu juga bisa dijadiin film, tapi tergantung bagaimana cara kita mendeskripsikan atau ngebuat film ini dijadikan lebih simple dan tidak terlalu panjang, tapi ceritanya singkat, padat, jelas dan happy ending atau sad ending gitu. Jadi bedanya itu. Tapi kalau untuk series kan lebih per episode, kita harus bikin episode 1 nih ceritanya tentang apa nih, menceritakan tentang apa, subjudulnya tentang apa, episode 2 nih subjudulnya tentang apa, episode 3 nih tapi tetap kita tidak keluar dari ranah atau kaidah dari cerita yang ada gitu. Oh, dari alur. Yes. Terus tantangannya apa nih?
Tantangannya kalau nulis series itu sama aja kayak nulis stripping, jadi lebih lama dan waktu deadline-nya tuh lebih panjang. Jadi kayak sinetron gitu ya? Ya, hampir kayak sinetron. Tapi kalau sinetron itu kan ranahnya ceritanya lebih ringan dan konfliknya lebih klimaks, lebih rumit, ya kan? Semua ditonjolin. Tapi kalau series itu cukup pada tokoh utama sama tokoh pendukung. Jadi apa nih yang ada konflik di situ nih ya, yang kita kejar, yang kita bahas ya itu aja gitu. Tidak harus melulu ke segmen orang tuanya atau ke temennya, enggak. Tapi kita ke situ cuman bubuhannya ini yang ada di samping tokoh utama ini atau tokoh pendukung itu. Kalau sinetron kan kayak nggak habis-habis ya? Ya nggak habis-habis dan ceritanya pasti panjang. Kan sampai 2000 episode. Terus ada nggak kepuasan tersendiri? Kepuasan sebenarnya kalau dibilang kepuasan selama nulis itu sama aja ya, nggak ada puasnya, nggak ada pernah habisnya buat terus buat ngejar kepuasan yang lebih, karena dalam menulis itu yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kalau kita nggak sabar, hasilnya juga akan jelek dan nggak bagus, karena skenario apapun tulisan itu kalau kita nulisnya terlalu dikejar-kejar nanti ngawur, ngelantur, ceritanya bakal ngaco gitu. Iya. Kalau web series itu berapa lama gitu proses syuting? Web series itu tergantung, bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, tergantung dari ceritanya sama kondisi. Berarti beda sama film? Beda banget. Kalau film kan 1 bulan, bisa sampai 3 bulan. Tergantung sikon ya, karena kita ngelihat dari kalau kita pada saat produksi pada saat produksi. Tapi kalau sebelum pra produksi itu ya, itu yang disiapkan adalah materi yang harus kuat, skenario yang harus bagus atau apapun itu. Yang penting pada saat nanti produksi kita udah nggak terlalu mikirin yang skenario belum jelas mau dibawa kemana, tapi kita tinggal mikirin suasana pada saat kita syuting, kondisi-kondisi itu yang harus kita perhatiin gitu. Menurut Mas Oki, tokoh atau karakter gambaran Septian itu seperti apa? Nah, tadi yang di part awal, kalau di Dilan kan, Dilan itu kan segmennya segmen Bandung, Dilan Bandung. Kalau berarti ini Dilan Jakarta. Dilan Jakarta lebih milenial ya. Lebih milenial, lebih show off dan lebih cool, lebih banyak intriknya di situ. Septian seorang pembasket. Ketua geng itu ya kayak Dilan juga ya? Iya, ketua geng situ. Cuman dia lebih dominan untuk istilahnya ngebuat satu gengnya itu lebih, ngebuat tim itu tidak terlalu urakan atau terlalu apa, tapi karena ada geng lain yang ngebuat dia memancing untuk melakukan sesuatu, itulah yang ngebuat keseruan dari cerita Septian ini semakin bagus, semakin konfliknya semakin naik gitu. Tapi bad boy banget gak sih? Bukan tipikal yang terlalu bad boy, tapi dia tipikal orang yang percaya akan gue ini hidup sama orang-orang yang ada sekeliling gue, seperti teman-temannya, opanya, atau mungkin nanti dia bakal ada satu momen di mana ada satu cewek yang ngejar-ngejar dia, tapi dia berusaha untuk menghindar, tapi pada akhirnya dia juga bakal deket nanti. Tapi nanti itu beda dong, kalau Dilan kan Dilan yang ngejar Milea. Ya Kan? Ini justru kebalikannya. Ya. Terus karakter Jihan sendiri seperti apa? Karakter Jihan itu cewek yang polos tapi sedikit comel. Jadi terlalu frontal untuk ngelakuin sesuatu. Apa yang dia lihat, apa yang dia suka harus dia kejar. Bahkan sampai cinta pun harus dia kejar, sampai dia harus nahan malu, nahan rasa, istilahnya istilahnya dia muka tembok lah. Karena dia mengekspresikan yes, rasa dia. Ya itu mengekspresikan, karena jarang banget kan cewek yang terlalu ngejar-ngejar. Biasanya cewek yang ngejar-ngejar tuh justru ngejar-ngejar fans atau orang cewek yang sekarang yang suka banget sama K-pop Korea kayak BTS gitu. Termasuk saya Mas Oki, saya juga ngefans banget sama K-pop. Ngefans sama siapa nih? Ngefans sama Pak produser yang ada di belakang atau kameramen kita ini? Oke deh Mas Oki, saya kan belum baca tuh novelnya, boleh dong dijelasin seperti apa? Aduh. Kalau
Spoiler bro, spoiler cuy, aduh, spoiler banget kalau gue harus jelasin, harus gue jelasin. Oke. Jelasin gambaran dikit aja. Intinya Septian itu cowok cool yang memiliki latar belakang mungkin sedikit agak tragis, walaupun mereka berlatar belakang dari orang yang mampu atau kaya, tapi ada satu cerita yang ngebuat dia bisa nyesek lah. Di satu sisi dia harus berusaha untuk ngebangun image di tim dia kan punya geng motor, tim motor namanya Ravispa, ya kan, dia punya satu geng motor Ravispa, jadi dia harus bisa ngebangun itu, jangan sampai kejadian yang pernah keluarganya dulu alami kejadian di situ, itu yang perlu dia jaga. Tapi ya gitu, namanya anak motor, anak geng kan pasti ada satu intrik yang ngebuat pasti bakal ada masalah nih, anak motor nih pasti nggak jauh dari masalah, berantem kayak tahur atau apa kayak itu. Tapi happy ending dong ya ceritanya. Kalau dibilang happy ending belum tahu sih, tapi yang jelas seru, pokoknya seru aja. Apa nih? Kayaknya malu-malu banget mau nanyain. Kepo soal Septian. Oh, kepo nggak apa-apa. Di mana-mana nih. Kepo nggak apa-apa. Kepo. Asal jangan kepo sama latar belakang saya. Terima kasih banyak atas waktu. Sama-sama Ibu. Septian, ya. Ini manggilnya apa? Ibu, Mbak, Tante, Miss atau apa nih? Terserah Mas Oki aja. Terserah Mas Oki ya. Ya mudah-mudahan sukses terus. Amin. Seriesnya Amin. Septian. Amin. Amin. Dan diminatin banyak orang. Amin. Banyak Amin. orang suka. Bismillah. Filmnya meledak ya, kayak Ya. ya. Ya, bismillah. Dan Amin. semoga Harus. terus syutingnya lancar. Amin. Bismillah harus. Oke, barusan saja kita ngobrol-ngobrol dengan kreatif penulis Septian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yo, bye.